ibu-ibu atau perempuan. Itu hasil survei, tidak hanya itu aja. Tingkat kematian penduduk dewasa lebih rendah daripada tingkat kematian bayi, anak-anak, dan penduduk tua. Kalau dilihat lagi tingkat kematian penduduk itu, yang paling banyak itu anak-anak dan orang tua. Orang dewasa rendah jumlah. Dan ini disadari. Yang banyak tingkat kematian bayi itu adalah disebabkan oleh umpamanya wabah penyakit. Kalau yang orang tua memang sudah saatnya. Karena setiap manusia itu pasti mati. Tidak ada kata lain. Setiap manusia dalam agama Islam dikatakan pasti merasakan akan kematian. Itu dalam agama Islam. Dalam agama lain tentunya Anda sudah mendalami juga. Saya agak begitu mendalami agama yang lain. Ya, tapi dalam Islam bahwa kematian itu pasti terjadi. Dan kematian itu terjadi tidak saja pada usia orang tua. Bisa anak-anak, bisa orang dewasa. Dan ini terbukti. Di rumah sakit kalau tanya, dok, yang meninggal ini anak-anak laki-laki, anak-anak laki-laki perempuan atau orang dewasa atau orang tua yang paling banyak? Yang paling banyak adalah anak-anak. Disebabkan apa? Lingkungan kesehatan. Anak-anak meninggal itu karena wabah penyakit yang paling banyak. Kalau orang tua, ya ujur sudah. Paling banyak umur berapa dok? Antara 60-70 tahun. Orang dewasa presentasinya kecil karena mereka memang dari segi fisik memang masih sehat walafiat. Ya, itu kalau bicara tingkat kematian. Ya. Penduduk negara maju mempunyai tingkat kematian yang lebih rendah. Ciri khas negara maju itu tingkat kematian penduduknya relatif rendah dibandingkan dengan penduduk yang negara yang sedang berkembang. Ini juga masalah. Kenapa negara maju itu tingkat kematiannya rendah dibanding dengan penduduk negara berkembang? Kalau penduduk negara maju tingkat kesehatannya tinggi sekali. Pola hidupnya sudah terjamin. Dan mereka punya pengetahuan tentang kesehatan yang luar biasa. Tapi negara berkembang, penduduknya itu relatif miskin. Nah, kemiskinan itu mengarah kepada kesehatan masyarakat yang tidak terjamin. Lingkungan yang terjamin. Sehingga sering terjadi wabah penyakit yang membawa kematian yang cukup tinggi di segala tingkatan umur. Nah, kenapa mereka negara maju? Negara maju itu penduduknya sudah berpendidikan. Sudah tahu persis yang namanya hidup sehat. Kedua, pendapatan mereka sudah mendukung. Income per kapita mereka tinggi. Sehingga mereka bisa hidup secara sehat. Kebutuhan 4 sehat 5 sempurna terpenuhi. Dibanding negara berkembang yang penduduknya relatif miskin. Sehingga kebutuhan 4 sehat 5 sempurna tidak atau kurang bisa terpenuhi. Anda bisa buktikan Indonesia saja. Kita terus saja jauh. Indonesia itu yang bisa hidup sehat walafiat, yang hidup bersempurna itu tingkat menengah ke atas. Level menengah ke atas. Jadi di dalam masyarakat itu kalau di Indonesia itu ada yang namanya 3 tingkatan, minimal 3 tingkatan. Padahal ada 9, tapi 3 tingkatan. Dengarkan baik-baik. Tingkatan pertama itu adalah high class. High class berarti kelas yang tinggi. Seperti piramid terbalik. Seperti piramid terbalik. Ya. Nah, piramida itu kelihatan segitiga. Yang paling high class kecil di atas toh. Nah, separuh. Jadi di piramid itu dibagi 3. Yang pertama high class, kelas masyarakat tingkat tinggi. Siapa dia? Presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, konglomerat, yang semua orang tingkat income per kapitanya tinggi. Para pejabat-pejabat negara. Nah, mereka
kebutuhan pokoknya terjamin, basic need-nya terjamin, kebutuhan dasarnya terjamin. Mereka makan teratur, perumahan terjamin, sandangnya terjamin. Terus tingkat kedua adalah middle class. Pada bagian kedua turun ke bawah middle class, artinya kelas menengah. Siapa kelas menengah ini? Adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan. Dan mereka kalau dalam statusnya sosial adalah mereka rata-rata bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta. Nah, mereka jelas kebutuhan 4 sehat 5 sempurna terpenuhi. Karena mereka tahu persis kebutuhan-kebutuhan itu ya, dan akan mengerti ya masalah kesehatan, masalah lingkungan hidup. Nah, yang ketiga, level ketiga yang paling bawah adalah lower class, tingkat masyarakat bawah. Siapa dia? Pedagang, petani, buruh, pengangguran, semua ada. Nah, masyarakat-masyarakat ini pendapatannya relatif rendah. Bisa ada yang makan cuma satu kali satu hari. Jadi satu hari itu 1 kali makan. Sedangkan tingkat menengah ke atas itu 3 kali, pagi, tengah hari, sore. Apalagi yang di atas, ya sudah pagi, tengah hari, sore, itu hidangannya 4 sehat 5 sempurna itu tercukupi semua. Tercukupi semua. Sekarang pertanyaan Bapak, diakui sendiri, boleh juga memberitahu saya. Siapa yang pagi tadi sarapan? Siapa yang pagi tadi tidak sarapan? Mau kuliah ini tadi, adakah di antara kalian yang tidak sarapan? Dan kopi, Pak. Kopi di panas. Ada ya? Ada. Pasti ada. Enggak makan sama. Saya yakin pasti ada. Yang belum minum air putih pun belum. Nah, tidak usah dibohongi. Tidak usah bohongin diri sendiri. Ada yang sudah sarapan betul, tapi hanya minum air putih dengan satu buah untuk sarapan tadi, pagi tadi. Satu buah untuk isinya lagi hanya kelapa, bukan kacang hijau. Apa yang ada dalam untuk itu? Energi apa yang Anda serap kalau cuma air putih dengan untuk? Sedangkan Anda akan kuliah selama 90 menit. Otak Anda diperas. Mata Anda diminta fokus. Pendengaran Anda minta difokuskan. Sementara Anda yang diasup tadi tidak mengandung gizi. Mata itu penting makan. Telinga penting makan. Kalau mata tidak diberi makan, pasti ngantuk. Makannya makan apa? Vitamin. Telinga penting makan. Kalau tidak diberi makan, tidak bisa mendengar. Semua jasad kita ini penting makan. Tidak terkecuali. Semua jasad kita penting makan. Tangan, hidung, mata, telinga, perut, kaki. Kalau Anda tidak makan, pasti lemes. Kaki Anda malas untuk berjalan. Perut Anda bunyi krokok. Minta makan. Jadi kebutuhan akan yang namanya pangan itu, basic need pangan, sangat mendasar. Dibutuhkan oleh setiap orang, siapapun dia. Apakah dosen, seperti saya.